dan juga para habaib atau juriat-juriat Rasul yang mungkin masih di jalan atau mungkin ujur hadir di tempat kita ini, yang juga sama-sama kita muliakan. Kita harapkan juga keberkahannya pun juga keberkahan majelis-majelis mereka, yaitu para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita, Guru Muhammad Nur yang datang dari Lamandau. Dan juga yang kita muliakan ayahanda kita Guru Muhammad dan Ustadz Abdan dan para guru-guru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun kadang mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami lawan pian-pian sabadataan. Mari kita doakan sama-sama wabil khusus kepada para habaib, para syalaib dan para alim ulama, guru-guru agama. Mudah-mudahan mereka semuanya selalu dipanjangkan umur oleh Allah, disihatkan badan-badan mereka, dimudahkan urusan mereka, diluaskan rezeki-rezeki mereka, dikabulkan hajat-hajat mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah kita mendoakan mereka, berkah kita menta'zim mereka. Mudah-mudahan doa-doa tersebut juga berlaku lawan kita sabadataan. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama pada malam hari ini di majelis yang penuh keberkahan ini kita kembali sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, berikan taufik, hidayah, inayah, sehingga sama-sama kembali kesekian kalinya kita ditakdirkan, dikehendaki dan dipilih, dan kita yakin kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama-sama kita berkumpul, berhadir, tiada maksud, tiada tujuan, tiada niat, melainkan sama-sama kita menta'zim, mentabkhim, membesarkan, mengagungkan, memuliakan hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh malaikat Jibril, qalabtul arda masyariqiha wa magharibiha falam ajid rajulan, kalimat isim nakirah, rajulan afdala min Muhammadin. Kata Sayyidina Jibril mengatakan, aku berulang balik dari timur ke barat, dari barat ke timur, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, seberang sana, seberang sini, maitihi, mencangangi, memperhatikan, mengontrol. Apakah ada seorang makhluk yang teristimewa, yang terabdal, terutama? Ternyata tidak kutemui, kata beliau. Falam ajid rajulan, kada bertemuan satu orang makhluk Allah pun. Ini kalimatnya isim nakirah, rajulan, satu orang pun yang bisa kita sama panggil kada bertemuan seorang makhluk Allah abdala min Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad, yang lebih istimewa, lebih terutama selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dipandang khusus atau nazrah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kamu mewakili atas nama tuan rumah atau keluarga daripada tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada para habaib, para juriatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, yaitu Habib Muhtar Al-Qam, dan juga ucapan terima kasih kepada Guru Nur yang datang, atau Muhammad Nur yang datang dari desa Lamandau, yang mana beliau sudi kiranya mengabulkan undangan atau hajat dari tuan rumah. Nantinya beliau yang akan mengisiakan atau menasihat atau ceramah mau'izatun hasanah, baik berkenaan tentang maulidnya Nabi atau nasihat-nasihat agama lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Mudahan berkah beliau mengabulkan undangan atau hajat dari tuan rumah. Mudahan kita doakan lagi hajat sidin sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih juga selanjutnya kepada para ustadz, para guru, para mualim, para pemuka-pemuka agama yang juga berhadir pada saat ini di tengah-tengah kita. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya juga kepada Guru Maulid Al-Manar yang datang dari Samanar. Habib datang, Habib Jadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Waalaikumsalam. Jadi ucapan terima kasih juga kepada Habib Jadid yang dimana beliau juga di waktu yang juga sangat padat, beliau berkesempatan juga meluangkan waktu hadir di acara kita pada malam hari ini. Jadi tadi ucapan terima kasih kepada grup Maulid Al-Manar yang datang dari Desa Manarap yang juga sudi kiranya mengabulkan undangan atau hajat daripada tuan rumah. Kita doakan juga mudah-mudahan grup Maulid Al-Manar yang datang dari Manarap, mudah-mudahan hajat-hajat mereka semuanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya juga kepada warga jamaah, baik warga jamaah Rukam Hilir, Rukam Hulu atau Desa Pulau Tambak atau jamaah-jamaah lainnya. Wabil khusus juga ucapan terima kasih kepada jiran tetangga di sini yang membantu kelancaran acara kita pada malam hari ini, mungkin dengan menyiapkan makanannya, menyiapkan tempatnya, seumpama selubung, seumpama mampar hambal atau persiapan lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pian-pian Sabaratan. Mudah-mudahan apa yang pian laksanakan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Secara umum sebelum kami menutup sambutan, kami juga mengucapkan ampun dan maaf, minta halal seandainya dalam layanan kami, dalam sambutan kami, dalam perilaku kami atau lain-lainnya yang kurang pas, kurang berkenan pada para hadirin, para undangan sekalian. Sekali lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Marilah kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Untuk ini kami mintakan kepada salah seorang para habaib atau tuan guru waktu dan tempat persilakan. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita mendapat keridaan dari Allah, menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada keluar ini majelis melainkan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah atau mau'izatun hasanah. Untuk ini kami mintakan sepenuhnya kepada guru kita, itu Guru Muhammad Nur yang datang dari Lamandau. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Minta maaf nala. Berdiri guru ay. Berdiri runtuh ya. Insyaallah. Apa nih? Insyaallah. Bismillah. Ini anulah penceramahnya tukang kamera iya juga. Sidin lengkap merangkap. Jangan minta kamerakan situ ada apa lah. Masya Allah, tabarakallah. Tes. Ya, bagus. Hendak bepantun, kada bisa bepantun, jadi langsung aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah
adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Ini kada mau berbingkok-bingkok apa ini? Harat ini ada yang bisa berbingkok lah. Kada ada. Wah. Harat ini bukan namun teh ini minum jamu sakong ini. Kada mau berbingkok-bingkok bebeh. Tegak berdirinya. Main kuti ini sejam pian kau Yohan. Masalahnya barat panon mik bukan pian nih. Tes. Bisa kah nyaringi kah lagi. Suara ulun ini rusak nah. Payat. Jadi nyaringnya akan sedikit lah. Tes. Nah, Masya Allah. Mudahan baguslah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ulun pada malam hari ini sampai ke desa apa dengarnya Rukam Hilir. Walaupun ulun rancak sebenarnya ke sini. Mungkin pian gak ada tahu lah. Karena ini salah satu daripada jamaah ulun di sana di Lamandau. Jadi ulun sering ke sini. Kalau ke Amontai pasti ulun ke sini kebiasaannya. Nggih. Tapi selama ulun lawas ke sini kada bisa disuruh sarama. Cuma hari ini jangan disuruh malam ini karena ada Gurudin lah. Masya Allah. Pada malam hari ini semuanya kita bergembira karena menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun malam ini biblah insyaallah yang terakhir Habib. Bulannya akhirnya nih. Terakhir kayak ini. Apa ini? Udah tahu juga hari apa hari ini lah. Akhir apa ini maksudnya? Akhir Rabiul Awal. Tapi maulid terus. Iya maulid terus saja kada bisa kita berakhir. Bila akhir bulan maulid ampihan kita baca maulid jadi mungkin eta. Iyalah. Ujar Habib Ali wa salatum mustamirun kullu hainin yatajadad. Iyalah. Salawat itu terus menerus kita baca. Kita baca terus menerus. Kalau ampih perbaharui lagi. Ampih perbaharui lagi. Jangan bila habis bulan maulid ampih baca salawat, jangan. Bila ampih besarwan, ampih juga baca salawat. Kenapa kurang besarwan dia nyaman, makanannya banyak ya. Jadi katujulun bersalawat ya, biar ada makanannya kah? Kadeda kah biblah? Tetap kita membaca salawat. Dengan membaca salawat itulah diturunkan rahmat tadi. Turun rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang membacakan, yang mendengarkankah. Semuanya rahmat. Karena Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nah bagi dulu yang di muka ini rahmatnya. Jauhkan dulu ini nah. Ya nah makanannya antar sana kasihan bukan penerbangan ini nah. Nah bawa dulu situ. Biar sambil mendengar ceramah, biar sambil mama makan-makan. Nyaring baca salawat imam makanan diantar. Masya Allah tabarakallah. Jadi ujar Habib Ali, kita membaca salawat ini kadada istilah kita itu bosan. Apalagi ada makanannya. Wala yumallu takraruhu bikasrati tardad. Kita membaca salawat ini walaupun diulang-ulang beribu-ribu kali kadada pian bosan. Kenapa jadi kada bosan? Karena pian tahu seorang tadi Nabi itu rahmat. Kita membaca pun mendapatkan rahmat. Apalagi kita membacanya benar-benar menghadirkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bujur kada adalah amun orang tu membaca hadir hatinya dengan Rasulullah. Yang kada hadir aja pian sudah dapat rahmat. Sudah nyaman membaca. Mengerti kada mengerti kita membaca maulid ini tetap kita senang. Ulun guru senang aja pun banyak makanannya. Iya sama aja dengan ulun. Sama aja sebenarnya itu, apalagi habis ini misalnya keluar nasi samin, yalah, kambing pulang keluar, yalah, habis itu keluar pulang, bila bulikan disangui pulang duit, wah, suka benar kita membaca salawat. Ada istilah memang kita ini membaca salawat artinya ngalih membaca salawat tuh ada. Mun kita ini membaca salawat apalagi besarwan ini dijamin sudah dapat makan. Insya Allah sebelum kita berakhir gini makanan nambah hambur. Makanan ini berkat apa? Dengan berkat kita membaca salawat. Amun kita di rumah ungut, rokok habis, kepala ngalu, duit kadada. Baik tulak besarwan ya. Ada usaha gin membidah-bidahkan orang ya lah.
Amun bebid makan orang kada lamak bulan maulid ne. Kada makan kambing, kada makan ayam, kada makan nasi samin, kada makan. Hakun je mengarasi bidah. Iwak sapat kepalanya paget pulang di rumah makan. Baik kita besarwan ya lah bidah, kada bidah. Paling bulik bila bulik kanyang ya lah. Itu sudah rahmatnya Allah Taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Hingga maaflah suara ulun ini agak serak-serak lah. Agak serak-serak kayak Iwan Fals tenah modelnya. Masya Allah lah. Hingga ketukan bokojak bebay. Masya Allah. Ketukan betiktokan ulun ini. Masya Allah. Jadi kepian anak betiktokan lihat ulun di tiktok lah. Hingga Masya Allah. MT Nurul Mustafa Lamandau namanya. Hingga setiap hari je ulun promosi pulang ulun lah. Kacau bipa ini. Tapi ulun berdakwah lewat TikTok. Jadi orang tanya jawab ulun lewat TikTok kebanyakannya lah. Jadi tanya jawab masalah hukum ke masalah apa lewat TikToknya. Mudah-mudahan manfaat lah. Tapi TikTok ulun ini bukanya itu jam tayangnya malam. Kalau di sini jam 11 malam bisa 12 malam lah. Enggak biasanya. Tapi kalau siang 10 siang biasanya ulun berTikTok kan. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Apa manfaat kita ini bermaulidan? Apa manfaat kita ini membaca salawat? Manfaatnya tentu Allah Subhanahu wa taala sudah memadahkan, Rasulullah sudah memadahkan. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Orang yang bersalawat kepada Nabi, itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas daripada salawat itu 10 rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang membaca salawat tadi. Satu aja kita baca. Para ulama mengatakan bahwasanya apabila salawat itu dibaca 1 kali dan rahmat itu 10, itu luar biasa fadilatnya. Seandainya kata para ulama, orang itu tahu bahwasanya rahmat itu seperti apa, maka 1 rahmat itu orang kada membandingkan, kada menukarakan, kada ambil dunia dengan seisinya ini dibandingkan rahmat Allah Ta'ala itu. Saking besarnya 1 rahmat itu artinya dibandingkan dunia ini kada ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita termasuk salawat kita ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 rahmat tadi itu. Yang kedua, bahwasanya orang yang bersalawat ini adalah jiwanya terhubung dengan orang yang disalawati itu, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dalam satu riwayat, orang yang bersalawat kepada Nabi ini, 1 salawat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengutus 2 malaikat untuk menyampaikan salawat kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya si Udin, wahai Rasulullah, malam ini bersalawat lawan pian. Aku terima aja Rasulullah salawatnya. Tahu Rasulullah, kenal dengan kita. Makanya orang yang banyak baca salawat kena itu, ujar Rasulullah, orang yang paling dekat kedudukannya aku nanti di akhirat itu dengan aku. Orang yang paling banyak membaca salawat. Jadi kalau bisa itu kita sebanyak-banyaknya membaca salawat ini, mudah-mudahan kita bisa duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Itu padilat di antaranya. Siapa nang kada hakun duduk dengan Rasulullah? Makanya jar guru Udin tadi itu, kadada ajar malaikat aku cari-cari rajulan, seorang laki-laki nang sama dengan Rasulullah ini, fadilatnya, keutamaannya. Kenapa? Karena alam ini seberataan kada mawujud namun kada ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa mawujud. Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sesuatu dijadikan, sebelum sesuatu diadakan, sebelum sesuatu dinyatakan, nur Nabi kita itu berdahulu dijadikan. Wa minnu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Dari nur itulah kita ini muncul. Dari nur itulah aras itu ada. Dari nur itulah kursi itu ada. Walhasil seluruh alam ini terbitnya daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Quran disebutkan inna arsalnaka
rahmatan lil alamin. Ikam itu jar Allah Ta'ala, aku utus menjadi rahmat. Sebelum Nabi itu dijadikan, yaitu berbentuk nur, itu menjadi rahmat dah. Kenapa? Karena seluruh alam tadi itu terbitnya daripada rahmatnya Allah Ta'ala tadi, yaitu nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau dijahirkan menjadi rahmat juga. Itulah ujar Habib Ali. Awalu makhlukin baraja fil alam huwa nur al mawdu' fi haji surah. Ujur kata Habib. Ujar Habib Ali, awal-awal aku jadikan itu yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ku sempurnakan, ku letakkan, ku anda lawan siapa? Lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuran kamilan. Nur yang sempurna yang bisa kita lihat bebas, yang bisa kita rasakan. Iyalah Beb. Karena nur mauda fi haji surah. Ujar Allah Ta'ala, jar Habib Ali, nur yang diletakkan kepada Nabi Muhammad inilah nur yang seaslinya, yang asalnya dijadikan. Jadi nur yang asal dijadikan itu adalah nur yang sempurna, di situ sifatnya Allah Ta'ala. Nur yang sempurna di situ apalnya Allah Ta'ala, yaitu nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Lalu nur tadi dijahirakan, dinyatakan, diwujudkan, yaitu namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Muhammad ini. Makanya di Nabi itu sempurna nurnya, karena dia berwujud bahasa kita itu. Makanya orang itu kada bisa ma'rifat dengan Allah Ta'ala, kada bisanya mencapai ma'rifat kecuali mengenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kenapa? Karena yang lebih kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya dua aja. Nang maulah lawan yang diulah. Yalah. Yang diulah yaitu Nabi kita Muhammad, nur Nabi kita Muhammad. Yang maulah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada zat, tidak ada penciptaan, tidak ada makhluk yang paling sempurna Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang hendak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah dia harus mengenal namanya Muhammad, nur Muhammad yang jahir. Siapa itu? Yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila ikam, ujar Allah Ta'ala, bila pian hendak dicintai Allah Ta'ala, ujar Nabi, ikuti aku. Yalah. Orang itu mencapai makam mahabbah itu kada bisa kecuali melalui mahabbah juga. Makanya Imam Nawawi itulah di dalam kitab Nasaul Ibad menyebutkan jarsidin, al-mahabbatu asasul ma'rifati. Mahabbah itu adalah kunci, pintu, asas dasar orang itu mencapai kemarifatan. Bujur kada ya anda. Amun kada cinta lawan Nabi, kira-kira menuruti dah perbuatan Nabi? Kada menuruti. Jadi dusta orang itu mencapai ma'rifat meninggalkan sembahyang. Itu dustanya. Ulun guru panah aja. Panah apa panah? Kada ada bepanaan. Amun masih berhutang di warung. Kada bepanaan mun masih penyarikan. Iyalah. Kada bepanaan mun masih pinandu duit dan gambar Patimura lawan Soekarno Hatta. Ada di istilah panah, apalagi mengenal janda lawan duda. Wah, bukan penerbangan ini kira-kira bucang nih bahasa berita nih. Ini kurang panah itu tidak ada yang dilihat, tidak ada yang nampak baginya selain daripada jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, atau kesempurnaan yang dilihatnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apabila dia mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia merasa sempurna, karena kesempurnaan tadi ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ajar Guru Udin tadi, jangankan kita mencari, malaikat nang harap mencari aja kada tetamu yang sempurna itu. Jujur kata, Mbak pian nih penerbangan bagus, suara masih bagusnya Nabi masih. Kada hawa keturunannya aja hidung mancung-mancung. Apa kita ini hidung ke bawah mancungnya. Ya rancak lamas tuh.
Kada panjang umur, pelumbaran hinak halus. Punya kucing kalau pesek larang, Bro. Apanya? Kucing punya pesek larang. Bujur-bujur Beb. Tapi mun dijulung orang kada tahu bibenya kada tahu larang. Jurang nak penukar kucing berlarang-larang jurang. Makanannya pulang 5.000, 50.000 sekilo aja. Aku akun menerima maulan maingu nang kucing nang harga nang kada berharga di kampung ini ya. Makanan kepala sapat aja nang karing ya. Kita murahnya memandang. Kenapa? Karena kada tahu jelah. Amun orang tahu seperti Rasulullah ini sempurna, kada mau malapas Rasulullah tu kada mau. Orang bersalawat tu kada maunya malapas Rasulullah. Pasti hadir. Kenapa? Karena tahu tadi kesempurnaan tu ada di situ. Ya jamalan kan tajala. Iyalah. Sungguh nyata sudah kesempurnaan itu nampak benar lawan Rasulullah. Kita kembali dulu lah, kita memadahkan tadi itu. Nah, kenapa kita itu kada bisa putus bersalawat dengan Rasulullah tadi? Supaya kita ini senantiasa terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ujar Habib Ali apa? Salatayatasilu ruhul musalli alaihi. Salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi. Iyalah. Salawat itu dengan salawat itu jasidin terhubung roh kita dengan rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Abul Arwah. Iyalah. Kalau Adam kan Nabi Abul Basar. Kalau Nabi Muhammad itu Abul Arwah. Roh itu dari mana? Daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan Nurul Mustafa, Ruhul Akwan. Iyalah. Nur Mustafa itu nur Nabi kita itu Ruhul Akwan. Alam ini kadada. Bila inya mati kadada rohnya berarti kadada. Bila inya kadada rohnya berarti kada hidup. Makanya disebutkan Nur Mustafa Hayatul Akwan, Ruhul Akwan, Sirul Akwan, rahasia daripada sekalian alam. Ini adalah Nabi kita, rohnya Nabi kita Muhammad, nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pian baca maulid itu, pian pahami bujur-bujur. Ruhul Akwan, Hayatul Akwan, Nurul Mustafa, Hayatul Akwan. Makanya tadi awalu makhlukin baraja fil aun innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhu jar Habib Ali wa minhu, dari nur itulah timbul makhluk ini. Itu namanya Ruhul Akwan. Sidin itu Ruhul Akwan. Pada hakikatnya kita ini parak benar lawan Rasulullah. Pada hakikatnya bukan parak lagi. Nyata di diri kita, apalah fi ampusikum apalah kada melihat kafian pada diri pian ini. Kenyataannya kada kau bergerak ayah handai, kada kau bergerak, kada kau melihat, apalagi melihat janda kada kawan. Masalah mereka amun kada ada rahasia di diri kita itu, bujur kada. Rahasia diri kita itu siapa? Roh kita ini nah. Pian bergerak melihatnya karena apa? Karena hidup. Amun pian mati biar janda nama telanjang pian lalu kada melihat pian. Bujuran. Ayo orang mati itu pian biar ditawarkan, biar dibukakan bininya no aja bini. Ingatlah nama malam Jumat. Ada ingatnya. Munnya melihat hidup berarti. Amunnya mati kada ada lagi nanti dilihatnya. Itu apa? Rahasia di diri kita ini yaitu roh tadi. Sedangkan roh itu terbitnya dari siapa? Adanya roh itu daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pian nang kecungulan ini nambah isi anak, isi bini, isi laki macam-macam. Sabarataane terbitnya dari siapa? Daripada nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini kada bisa lepas sebenarnya dari Rasulullah. Karena kita seorang ini nah kenyataan daripada nur itu. Jadi kembalikanlah nur ini kepada nur yang sebenarnya, ikuti Nabi. Amun pian kada mengikuti Nabi berarti pian terhijab daripada itu nur tadi. Makanya ujar Allah Ta'ala in kuntum tuhibbunallah, bila ikam tu hendak cinta lawan Allah Ta'ala fattabi'uni, ikuti Nabi dulu.
Ikuti jalan nur tadi. Mengikuti jalan nur itu seperti apa? Syariatnya ikuti. Nabi sembahyang, sembahyang. Nabi puasa, puasa. Karena menjalankan itu perintah tadi, disitulah keridaan Allah Ta'ala. Bila orang tuh sudah mencapaikan keridaan Allah Ta'ala, orang itu pasti dicintai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diberi di dalam hatinya ma'rifatullah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yalah. Wahai nafsu yang tenang. Siapa nafsu yang tenang itu? Diri yang tenang itu siapa? Ujar Allah Ta'ala, allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah, orang nang hati nang tenang itu orang yang selalu berzikir, selalu ingat. Kalau makamnya makam syariat, dia berzikir. Kalau di makamnya makam salikin, dia musyahadah. Senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu dia menyebut itu, namanya zikir juga. Jadi zikir ini kadang kita beliuran menyembah itu, kadang yang illallah beliuran itu enggak. Ada makam-makam tertentu orang itu berzikir dengan tanpa huruf, tanpa suara. Yaitu dia senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, inilah nafsu yang tenang sudah. Tenangnya ingat. Bila susah, ingat dengan Allah Ta'ala. Bahwasanya rezeki ini wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Tenangnya. Berusaha kada berhasil, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama pian jo ulun serahkan usaha ulun ni dengan pian. Sehari rugi kada peduli karena sudah makamnya makam yakin. Benar-benar yakin. Tenang hatinya. Setiap sesuatu yang diserahkan kepada Allah Ta'ala itu menjadikan seseorang itu yakin. Yakinnya. Tenang aja nya. Kada babini. Nah. Kada kawan tanang aja. Soalnya kawan ulun habis sudah bebinian seberitaannya. Nemu ulun katanang. Kebini aja pati. Duitnya nak ada dah. Demah apa ngin Tuhan. Ngalih bener aku. Mencari ya supaya nang kada berjujuran kayak apa caranya Han. Nggih, ulun gue tuh udah membaca salawat nih, bermunajah dengan Allah Ta'ala. Ngi rumah nang sugi ulun datangi juga. Nang kada sugi ulun datangi juga. Ada bang anak sidin nambungas, tapi tuan rumah ada dia mana nawarakan naon dia po. Rajin lagi membaca salawat. Diniatakan bujur-bujur membaca salawat kan. Bujur-bujur ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kekasih Engkau, ulun nang bujang ini nah lawas benar dan senjata ulun nih. Jangan sampai nyebakarat gunakan nang bujur pas turun rumah, jurang hendak kalau anakku jurang apa? 3 kali sehari itu membaca salawat. Salawat ini kabul tak harus Bian. Apa tadi bakarat kah? Ada bakarat lagi para pagat dah. Saking karatnya luar biasa sudah. Itulah kita kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh salawat ini sebenarnya pengabulan Bian. Asal tahu cara membacanya, asal tahu cara menggunakannya, pengabulan. Makanya Nabi itulah biar dibawa kayak apa aja Sidin tetap dapat rahmat orang yang membawanya. Yang membawanya lihat Mama Sidin waktu mengandung adalah merasa sakit. Kada ada. Kenapa? Karena Sidin itu memang rahmat. Kada bisa orang sakit depan kawan Sidin itu. Tidak bisa amun kita pun batianan ya Allah bidan 3 kali sehari mendatangi. Kenapa menyalo aja? Nah aku nih sakit banget parutku ya. Si Udin nih sampai meninjak terus lawan kan. Abahnya bang aja waktu betianan ini kata benar main bola ya. Main bola nang mana kak ada tahu juga man. Itulah. Jadi kayak itu. Jadi rahmat lihat siapa yang menyusui Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah itu. Air susunya kada pernah keluar yang sebelah kanan. Manakala Rasulullah SAW disusui pertama kali langsung berisi. Hingga amun bini pian itu nang kada berisi itu biar 10 kali semalaman menyusui nang laki kada aja bebanyu-banyu.
Walaupun ngaran pian Muhammad juga, ngaran Muhammad juga aja. Langsung orang datang, anak bilang, guru jarang, banyak susukonnya kada mau karing, sini aku mau isapakan jasiden. Bah, ini kada mau kayak itu lah. Kalau pang ya berkat Muhammad guru ya kada. Nah ini kada bisa. Rasulullah tu wala orang nang dekat dengan Rasulullah tu rahmat sebentar. Kada rahmat. Sidin itu walaupun berpakaian nang kada bagus, tetap rahmat dalam pakaian itu. Lihatilah pakaian Rasulullah tuh tambalannya berapa? 12. Dengan pakaian yang 12 tambalan tuh dibandingkan raja nang berpakaian emas, tetap raja tuh tunduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah taala tuh ada pada Rasulullah tuh. Karena beliau itu kenyataan nur yang sempurna. Maka tidak ada yang sempurna kalau baparak. Ulun nih lah, baparak on Habib nih lah. Ini kelihatan jeli kolon ini karena bungas. Iyalah. Makanya jangan baparak orang nang bungas. Kita ini amun kawa kita ini babakawan tuh lah sama bujang sama-sama lah muha 11-12 lah. Amun kita mengawani nang 7-12 lah jadi uban nyabuk kita. Capal kita aja kan dipandang orang ya lah. 3 kali menyampurtakan minyak harum tuh dia waktu guru tetap kawan memandang Habib. Kan minyak harum gak ada Habib ini. Bungas inya sudah. Apa kita anak bungas? Yang pun kita tak kawannya ada juga karena sawahnya banulah. Jar kawan sini, jar biniannya lah misalnya. Den sini. Mau din pangga bener dah. Naksir John jangan Udin lah. Soalnya aku dari turun rumah sudah aku bacakan nang kata Yusuf nang palamar aina hodalah. 3 kali aja Udin sudah aku tiapakan. Usut lah. Pas turun pas bebinian semalam tetamu. Din sini. Bebiniannya maka bungas probiniannya. Ngaran nikam siapa ya? Ngaran aku Udin ya. Wah Udin no gagah aja dah. Pina rasakan berdiri lagi di tanah si Din. Sakanya napa ditakon binian. Din, anu kawan nikam nang bungas semalam siapa ngarannya? Langsung rabit baju Udin. Langsung rabit hati si Din. Iyalah. Rupanya kita ini ditakuninya aja, takuni kawan nikam nang semalam. Ada kalau nang hidungnya mancong semalam tidak. Ada lah ikam isi nomor HP-nya aja. Bah, selamat tam. Tapi berkat kita bakawan tadi ada juga lah tajapa-japa eta rawa-rawa tapandir juga lawan nang bungas tadi itu ya lah. Nah kita itu sepaling-paling hina kita. Sepaling-paling kita kada hendak membaca salawat tetap dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedikit aja pembaca salawat kada pernah yang 1000 tuntong. Tapi di akhirat tuh dilihati Allah dari Rasulullah. Sini ikam ini pernah aku sudah mendengar ikam baca salawat waktu di dunia. Waktu sembahyang aja bang ya Rasulullah. Nah lainnya kada pernah ikam membaca aja. Kada apa-apa. Yang penting dipandang oleh Rasulullah kada apa-apa. Amuninya kawa kita ini bujur-bujur bersalawat. Nang dibuntung bersalawat. Yang di hati pun ikut bersalawat. Karena orang yang hadir hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandangannya kada lepas daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah nampak inya namanya bersalawat. Nampak bersalawat. Kenapa? Karena pandangannya ini mengingatkan kepada Rasulullah. Mengingatkan kepada Rasulullah itu salawat hukumnya. Hukumnya kada perlu kita bebuihan muntung. Secara hakikatnya kita itu adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya orang itu bersalawat itu dikategorikan orang 3 macam bersalawat itu. Secara syariat kita ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang di Madinah bin Abdullah. Secara syariatnya, bujur kita bersalawat dengan Nabi, kan bersalawat kepada siapa aja? Oh, kisah ahli hakikat. Orang kepada Nabi salah ikam itu menyalahkan orang. Bujur ujar Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Ya, kita disuruh bersalawat kepada Nabi. Bujur kita beriman kepada Nabi, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menyalahkan orang bersalawat, jangan. Inya kada mengerti hakikat daripada salawat tu ropopo. Kada bapak depa lalu jika kami bersalawat. Kada ada istilah depa lalu.
Ada deh istilah tetap manfaat. Bersalawat itu pian kayak apa cara membacanya? Kayak apa pian keadaan pian tetap diterima. Karena apa? Lihormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita salawati ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amun pian tuh bepandir kekasih pian, pacaran pian. Pacaran pian kawan ini berkisah apa kalah dengan pacar kita tuh serius kita mendengarkan. Serius. Kenapa? Kenapa yang dipandirkan itu karena adalah kekasih kita. Kadang-kadang kita kekasih kita tuh dipandirkan kita tuh senang benar. Kawan hendak minum-minum jekam. Haberakan lawan aku lagi nampak. Apa diulahnya ya bujur lah ya anda lah. Apa diulahnya aja. Aku tadi liwat jenya ada turun ke betangnya aja. Baju apanya aja. Hendak tahu terus bila orang cinta ini. Bujur kada? Pian dari yang tua-tua nih. Melihat sandalnya aja sigar dah. Melihat sandalnya aja liwat tuh nah. Aku jadi biarpun kada melihat orangnya asal aku liwat di kampungnya gini asainya sudah aja. Ini cinta berat deh ini. Itu ngarannya cinta tuh asiru kalbuhu. Tertawan hatinya. Bila kada melihat kada nyaman. Bila kada menyebut namanya kada nyaman juga. Bila makan ingat kamu. Bila tidur kada guringannya. Ngomong tidur ingat kamu aja. Ngomong tidur ingat kamu aja. Berarti kada guring. Mahayal masih mataku aja yang terpejam aja. Cuma ading aja yang terbayang. Ini orang nang ahli ini lah. Anjay. Gila aja kada lagi. Amun dilihatnya di makanan adanya ya lah. Waktu menyuap adanya. Ini ngarannya orang ini cinta mesra ngarannya. Itulah namanya di dalam ilmu hakikat tuh mesra. Mesra tuh kada bisa lepas pian. Kalau bang aku ini mesra benar dengan si Anu. Di mana si Anu ini? Kada tahu aku aja. Itu kan tuh mesra ngarannya. Ingat jin kada pian. Nah syaratnya cinta tuh ingat dulu pian. Bila ingat hanya mesra. Pian menyebut dulu nabi. Ingat dulu dengan Nabi. Hanya ingatakan. Ya jamalan, kat jamalan. Ujar apa? Laila Majnun. Di kota ini ujar Sidin kada danang kulihat selain daripada Laila aja. Karena kecintaannya dengan Laila. Artinya menurut orang cinta itu selalu jahir. Makamnya tadi kalau sudah cinta itu selalu nampak yang dicintai. Kalau pian misalnya cinta lawan Inur nang nampak Fatimah selingkuh berarti pian. Itu dusta berarti pian. Jadi harus nampak terus. Nah disinilah ulun katakan tadi makam orang itu berbeda-beda kedudukan batiniahnya. Orang di makam syariatnya bersalawat aja asal ingat sudah. Itu makam orang syariat. Tetapi kalau orang di makam salikin orang yang benar-benar hendak bertemu dengan Rasulullah itu tidak lain bersalawatnya bukan kepada yang di Madinah. Tetapi pada hakikat yang di Madinah itu siapa? Yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatnya kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Artinya apa? Dia itu bersalawatnya bukan menggunakan mulut lagi. Tetapi dengan pandangannya, dengan penglihatannya, dengan geraknya, dengan diamnya, karena dia meyakini bahwasanya la tataharraku jara ila binurin Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada bergeraknya, kada berdiam, kada melihat, kada memandang kecuali jahir jamalnya daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini bersalawat harusnya tuh. Berdiam ikan bapaknya. Bersalawat aku kawan aja. Orang bersalawatnya dengan apa? Iya, ini berdiam nih bersalawatnya. Kenapa? Karena nampak pada dirinya itu yang dicintainya tadi. Ini sudah makam namanya menunjukkan rasa cinta dulu. Bipai. Makam salikin itu, makam musahada itu adalah makam di mana orang hendak menunjukkan cintanya. Juri ikam kegenangan non inur itu, nah inurnya itu kegenangan non ikan. Ikam ni saben malam melihat kasau aja. Kasau rumah, kan pelapun bari ya lah. Buncuk kalambu dilihati. Kegenangan inurnya terus, kegenangan inur ini terus. Iyalah. Gugur inur ini lah. Bapaling ada inur, berarti harap ada inur, berarti lantang ada inur. Paket tadi kalambu inur juga nang timbul. Dipadahkan kawan ikam ini inurnya kegenangan lawan ikam. Mustahil ajanya. Kalau inur ini aku kegenangan inur muka mustahil sirku ni kada sama dengan inur.
dihabarakan orang ada nang menghabarakan, ada nang menghabarakan. Ujar orang Udin itu nah cinta benar ikam nurai. Aku sudah melihatnya. Amun inya hendak makan tuh muha ikam aja kayaknya tabayang. Soalnya bilanya hendak makan ingat lawan ikam nurai. Bilanya memandang ingat lawan ikam. Bilang lambatnya menyuap nasi itu bilang ikam aja dilihatnya. Nah ini orang ini cinta berat. Lalu jari Nur aku gin cinta juga lawannya. Wah amun sudah makam ini itulah namanya mesra zahir dan batin. Mesra zahir dan batin. Inurnya sayang, inya pun sayang. Makanya kalau musyahadah di sini, ampun maaf lah, orang itu di makam yang ketiga adalah orang yang makam mahabbah, yaitu makam tenggelam di dalam nur itu. Dia bukan lagi bersalawat kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nur itulah yang bersalawat dengan nurnya juga. Kayak apa itu guru penjelasannya aja. Zahir pian ini lah. Zahir pian ini terbitnya dari apa tadi? Dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya zahir kita ini kenyataan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud kita, gerak kita, amun kada ada roh, bergerak lah jarolan tadi, kada bergerak. Berarti bergerak badiam kita berjalan ini adalah kenyataan daripada roh. Roh itu adalah kada ada. Kalau kada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebenarnya duduk ini sebenarnya pada hakikatnya, pada dasarnya nampaklah nur itu. Pian pandanglah nur itu dengan nur juga. Pian memandang kejahiran nur ini dengan apa? Dengan nur juga. Itu namanya musyahadah. Pian menyaksikan nur itu dengan penyaksian nur itu juga. Itu musyahadah yang benar namanya. Nur itulah yang menyaksikan akan nur itu sendiri. Nur itulah yang bersalawat kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pian itu namanya sudah mesra namanya dengan yang namanya Muhammad tadi. Kenapa? Karena Muhammad tadi huwa nur maudha bihaji surah. Berarti pian sama kedudukan di makam hakikatnya. Makanya orang yang ulun lah, orang yang mesra dengan nur Muhammad ini pada hakikatnya setiap hari bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya. Kalau kita belajar ilmu hakikat, tapi kita tidak belajar ilmu hakikat. Nah disitulah orang yang sudah paham dengan salawat, sudah mengerti dengan Rasulullah, inya itu pasti menjadi rahmatan lil alamin. Ada mungkin orang rancak membaca salawat ini penyarikan, ada mungkin. Karena nampak pada dirinya tuh rahmat lil alamin, kasih sayang dengan orang. Ulun alhamdulillah guru sekampungan ini orang kasayangi, terutama jandanya. Itu lain. Itu mengasih sayangi nang janda, nang ngubah itu lain. Kasih sayang itu dengan pandangan melihat kesempurnaan tadi ada di setiap yang dia pandang, ada yang setiap dia lihat, ada yang setiap dia dengar, sempurna semua. Inilah orang itu sudah makamnya mahabbah yang kada bisa lagi lupa, baik di dirinya atau pandangannya. Ingat terus kesempurnaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan itulah, kesempurnaan nur itulah yang maujud akan sekalian alam. Jadi dia senantiasa tenggelam di dalam nur Muhammad itu terus. Bergeraknya, berdiamnya, menyetir mobilnya. Malam Jumat lawan bini ingat aja tuhnya. Bahwasanya ini sebenarnya adalah kenyataan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anaknya bila lahir dengarani Muhammad Nur ya. Wah, itu kenapa? Karena ingat bujurnya. Ada yang bisa yang zahir ini kecuali itu. Nah, dengan kesempurnaan inilah kita itu bermaulidan. Ini menunjukkan kita itu supaya hubungan kita ini mutasil terus dengan Rasulullah. Walaupun kita kadang merasakan lezat batiniah, lezat makanan kita rasakan, rahmat juga, lezat silaturahmi kita ini, iyalah. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebab maulid. Itulah manfaatnya kita membaca salawat ini. Walaupun misalnya di dalam hati kita ada diberikan Allah Ta'ala zauq kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ada diberikan kita ini nampak kebesaran Rasulullah di waktu kita membaca maulid, tetap itu adalah rahmat bagi kita. Rahmatnya berkumpul kita ini, silaturahmi, bermakanan, berminuman, macam-macam. Sabarataan ini kalau kita suhud sabarataan ini, itulah kembali kepada ayat Quran tadi, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ada rahmat. Orang itu bila inya mengaji ilmu hakikat lalu mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, apalagi meninggalkan syariat, itu belum orang itu mencapai ma'rifat. Kenapa?
Karena ma'rifat itu artinya kenal bujur-bujur, melihat bujur-bujur. Bahwasanya di alam ini kada danang, kada sempurna. Kenapa? Ujar Allah tadi deh. Nabi itu adalah rahmat. Nur itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Nur itu adalah kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Kalau kita ini adalah majar kenyataan daripada kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, biar pian mengsang tetap sempurna. Biar pian poni tantang sempurna. Minta orang. Kenapa? Karena nama Allah tadi itu sempurna. Amun pian menyatakan nang mingsang ini kada sempurna, nah itu berbahaya ngarannya pian. Itu singgong, itu ngarannya pian itu menyatakan sifat Allah Ta'ala itu kada sempurna. Bujur kada beb? Allah Ta'ala ini sifatnya sempurna kada beb? Sempurna kada. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu kada ada sifat yang sama dengan Allah Ta'ala. Kada ada apa yang sempurna sesempurna apa Allah Ta'ala. Tidak ada zat yang sempurna sempurna zat Allah Ta'ala. Lalu dia menjadikan kita ini mingsang orangnya. Pian pandang itu mingsang sebungul ya. Nyambet bungul hapulang malipau. Yalah. Ada tahu siapa ampunnya itu. Ampun pian tuh beisi orang nang pian sayangi, pian cintai yang sempurna, profesor, insinyur, doktor, isnior. Baulahnya sesuatu. Bungulnya insinyur nih ya. Cuma hinakan ilmu sidin. Pian kada tahu hitung-hitungannya. Ujar sidin 3 kali 3 6. Pian sambat bungul 6 itu. Ujar profesor aku nang cara 6 tuh aku macam-macam. Hendak 2 tambah 4 kajar sidin. Makanya penglihatan kita ini berbeda-beda. Sempurna aja. Biasa nih takwim. Manusia ini sempurna dijadikan Allah Ta'ala. Pian kalau memandang jahirnya kada mau sempurna. Siapa aja? Artis hari ini Kajul. Wah sempurna Kajul nih dia jadi sebungas, apalagi kawannya Sahrul Karja. Luar biasa aja. Pas 45 tahun nang berlalu, Kajulnya hilang giginya. Iya. Anak kujul-kujul lalu nah. Bah. Ini lain-lain Kajul tuh anu. Priti Sinta itu. Menentu tawannya gua tahu dah itu. Itu pasti dah Salman Khan. Nambah kuciak itu kada lain Unilever. Pun kita memandang sesuatu itu tadi itu yang kita pandang tadi itu zahirnya kada mau sempurna pian. Kada mau sempurna. Iyalah, orang tuh bungas, bungasnya aja. Bungasnya Julaiha nih aja. Aku laluinya aja. Turun di watun aja tak berusuk aku aja. Jujuran kenapa? Ibu bungas benar aku aja melihatnya itu aja. Rasa kada berjejak lagi aku di watun, ya tergugur aku ke sungai aja. Pasnya sakit gigi lalu gembung pipinya. Lalu Inor. Apa Inor itu aja makan katapi kamu hanya aja. Ini buang pina cuma bungas benar aku lihat ya. Karena ini aja lalu hari ini jemburi muar muahnya itu aja. Gembung muhanya. Soalnya Inornya sakit gigi, gembung ini. Dipandirin Nor kemana? Mana? Makan es kan Nor. Jadi Nur bunga maksud Inor tuh. Cuma inya kada kau lagi bersuara sakit gigi. Inor tuh diserjeher aja aku pandirikin kada hakun aja. Nah karena pian asalnya terpandang fisiknya. Coba pian pandang menjadikannya di situ. Atau pian memandang daripada kesempurnaan nur di situ. Kada ada istilah jeliknya. Makanya orang yang sudah sempurna di ma'rifat itu kada ada mengeluh. Iyalah. Kenapa? Karena memandang semuanya itu sempurna diberikan Allah Ta'ala. Kada sempurna. Anak aja memandang kada sempurna. Kada sempurna jadi memandang pian jahirnya. Makanya kalau memandang nur itu adalah sempurna, kada ada pian orang itu pasti sempurna terus. Makanya orang yang sudah mencapai ma'rifat itu lahumul busra fid dunya wal akhirah. Di dunia senang terusnya, di akhirat senang terus. Kenapa? Karena dia memandang sempurna terus. Sakit gigi ya sempurna. Jadi kalau orang syariat, Allah Ta'ala ini kada paham dengan apa nah. Hari ini aku besaruan dirukam makanannya nasi samin. Gigiku kenapa pian sakit akan sariawan pulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata kau besar. Nah orang syariat itu memandangnya adalah bala. Tetapi di pandangan Allah Ta'ala, pian itu diberi sakit pertama.
Pian tuh diserlawas kada bejikir lawan Allah Ta'ala. Lalu diberi sakit gigi, lalu ya Allah, semalaman ya Allah aja. Asalnya main badung aja semalaman di pos ini menyambati orang pas karena sakit gigi, lalu ya Allah, amun ulun minggu ya Allah lah, amun ampi pian sakit gigi, ulun rajin baca salawat. Hikmahnya tuh, artinya sesuatu itu belum tentu yang kita lihat tuh ada rahmat. Dengan sebab kita diberikan sakit tadi, hati kita ingat terus lawan Allah Ta'ala juga. Iyalah, ingat terus lawan Nabi juga, kegenangan terus kawan maulidan. Aku kada kawan maulid ya, bukan maulidnya yang digenangnya, makanannya. Adalah kawan menggangan nang kada besi sekira seminggu kena bila aku ambil sakit gigi ini aku kau memakannya. Ada aja kawan. Waktu aku makan ada aja kawan tatai daging tuh laus. Kok kira di kawan daging, ternyata laus simpannya lausnya itu aja kawan. Tahan tuh seminggu aja kawan. Itu. Jadi dengan sakit tadi, jadi orang yang sudah di makam hakikat itu kada dayanya memandang. Aduh, kada ada. Makanya pian kalau orang berpandir hakikat, ma'rifat di warung itu lihatinya, buliknya adalah berhutang kada minum itu. Atau mengaluh jadi warung itu, aku muar bener non biniku tuh ya. Bila aku datang mengalim bue, kayak aku nih dianggapnya kalim bue aja. Mana hirang, mana lutung, tingkapnya pulang ke banyu pulangnya. Itu mengaluh kayak itulah. Beres kadada, jadi ngalih benar. Aku nih pencarian hidup, ngalih. Nah itu orang bila berpandir hakikat tuh belum laginya sampai kepada makam ma'rifat. Orang ma'rifat itu hanya berdiam aja, karena memandang itu semuanya sempurna. Ada dan kada sempurna. Mudah-mudahan kita disempurnakan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Dan insya Allah pandangan zahir kita insya Allah selaras dengan pandangan batin kita. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini dicintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita apa? Yaitu jar Allah Ta'ala tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjalankan syariat itu berarti orang itu membuktikan ianya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada Rasulullah itulah nanti ujar Allah Ta'ala, aku akan cinta dengan ianya. Makanya jar di hadis qudsi ada kalau disebutkan bahwasanya orang itu bila rajin menggawi nang fardu, nang sunat, hatta ahibbahu jar Allah Ta'ala, hatta ibu, aku kena sampai aku tuh cinta lawan ianya. Bilanya cinta berjalan ianya dengan aku, itulah namanya nampak terus kebesaran Allah Ta'ala. Bila ianya melimbayakan tangan, nampak aku yang melimbayakan. Bila ianya berpandir, nampak aku nang betutur ya Allah Ta'ala. Inilah makam orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibukakan kita futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Tidak dilupakan kita ini, kecuali kita itu selalu ingat terus dengan Rasulullah, bergerak berdiam kita, duduk kita maupun ketika kita hendak guring, ingat selalu dengan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungannya. Sampai sini jelah ulun minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini paham kada paham pian, yang penting kita hadir di majelis maulid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dipandang rahmat, dipandang maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah atau wajibkan nasihat dari guru kita. Mudah-mudahan kita pemantauan kita semua Lain. sehingga Jamaah sana. kita selanjutnya kita selalu mengambil sesuatu hasanah atau contoh teladan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Ya, di sana. hati kita Di Lamandau. ada rasa rindu, rasa muhabbat, Apa? rasa cinta. Kada, ini orang sini kan jamaah ulun. Nggih. Sehingga kita Ulun sekeluarga aja. Beliau mengikuti tingkah laku dan perbuatan-perbuatan sidin sabarataan. Amin. Rasul dengan jelas mengatakan, "Qul ummati yadkhuluna al-jannata," sabarataan umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali nak ada hendak. Qila ya Rasul, ditanya Rasulullah, "Wa ya'ba?" Qala, siapa nak ada hendak masuk surga? Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah." Saya taat kawan aku, inya masuk, inya nang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa nak ada hendak mengikuti aku, maksiat lawan aku, ada maksiat dan aku Rasul, kata Rasul, inya itulah nak ada hendak masuk surga.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang pertama, yaitu tergolong orang-orang yang benar-benar cinta Rasul sehingga bersama Amin, ya Allah. Rasulullah surga ya Allah. Insyaallah, ya Allah. Halal akhirul kalam. Mari kita sebelum menutup acara kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakatuh. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Ya, malam ya Menteri. Amin. اللهم إنا نسألك في سلامك يا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا والزيادة في عيننا وبلغنا في رزقنا والتفاضل والمغفرة حمد الموت ومغفرنا اللهم حولنا لنا في سكرة الموت وناجة الألواء من السبب ولا تسبب ونفعنا حتى الواقع من إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب. Amin ya. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما هي وسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم تقول الله بكم صلوات الله تنشا شرفا رسل Ada Habib ya apa? Anak jemaah ulun lain. Thank you.
Sampai sini kini orang makanan kami.